おい、清正。なんで、頑張れ。声持ち。Hisatsu Buridana, sobat petarung, apa kabarnya? Ketemu lagi di sini bersama Kuro Senpai yang sekarang mau bersediri atas kehancuran geng Tokyo Manji yang dipimpin Maiki Shikaki Nuklir. Oke, nggak usah kelamaan bacot. Sekarang kita lihat ceritanya yang dimulai saat Takemichi kembali ke masa depan, di mana saat itu jatuh pada tahun 2017. Ia yang kita tahu manusia lemah dan hobi menangis, di masa depan sudah menjadi salah satu petinggi Toman. Bahkan teman-teman sepecundangnya di masa lalu menjadi bawahannya dan terlihat menjelma seperti manusia beringas. Mereka adalah Yamagashi, Takuya, dan Makoto. Terlihat dari Yamagashi yang saat itu mengawalnya, lalu Takuya dan Makoto yang menunggu kedatangan Takemichi bersama anggota lainnya. Yang bisa diartikan saat itu Takemichi adalah sosok dihormati dan tak bisa lagi disepelekan. Takemichi dibawa menemui Chifuyu yang tengah menunggunya. Mereka hendak pergi ke pertemuan rapat para pengurus paguyuban Toman di restoran remang-remang. Di sana Takemichi lagi-lagi bertemu orang yang ada pada timeline di masa lalu, yang tak lain adalah teman-teman gengnya sendiri maupun musuh-musuhnya. Mereka antara lain Nahoya Kawata atau Smiley, Kapten Divisi 4. Smiley yang rambutnya seperti sarang burung elang, kala itu menggondrong lurus yang sepertinya Smiley rajin nyalon buat catok rambut. Lalu ada Pehyan dan sang Kapten Divisi 3, yaitu babi gendut Pahcin yang otaknya dikatakan Pehyan bahkan tak cukup untuk seukuran kotoran. Selanjutnya Yasuhiro Muto yang pada masa lalu memegang Divisi 5 dengan rambut jigriknya yang dicat blondi, tapi kini menghitam klimis setelah memakai pomade. Dan yang mengejutkan, Hakai Shiba yang merupakan tangan kanan Mitsuya Kun dari Divisi 2, meskipun ia masih konsisten dengan kebotakannya, namun dari ekspresi wajahnya, ia kelihatan sudah menjelma menjadi bengis dan bejat. Shiba bahkan sempat membuat Pachin tersulut emosi hingga diajak keluar ruangan untuk adu banteng. Kemudian layaknya dua biji yang tak bisa dipisahkan sehidup semati, dua orang sepaket yaitu Koko dan Inoue yang sebelumnya anggota Black Dragon juga ada di pertemuan itu. Sepasang biji saling setia itu sudah menjadi petinggi Tokyo Manji. Namun yang sungguh membagongkan segenap mental dan jiwa, di sana turut hadir si bajingan gabut tiada tara, Tsuji Hanma. Mereka semua yang sudah tergabung di paguyuban Toman masa depan mendapat kabar dari Hanma soal adanya pengkhianat di antara mereka. Hanya saja belum selesai pembahasan itu muncul di hadapan mereka si laknat tiada obat, Kisaki Teta. Bisa dilihat bahwa Kisaki telah menjadi sosok paling disegani dan dihormati saat semua petinggi Toman menyapa Kisaki dengan menundukkan kepala. Kusayaro Kisaki. Sesuai dugaan Naoto saat terakhir kali Takemichi loncat ke masa depan, bahwa Kisaki kini menjadi bos atau ketua geng Toman, lebih tepatnya ketua sementara. Tentu hal ini jadi pertanyaan, bagaimana Maiki yang kita tahu dialah yang seharusnya memimpin Toman? Kalem, soal itu akan terjawab. Yang penting kalian para boya jangan lupa minum kopi tanpa autan ya. Lanjut, kemudian Kisaki mengajak Chifuyu dan Takemichi berbicara lebih pribadi. Mereka bertiga meninggalkan anggota lainnya dan pergi ke suatu tempat yang merupakan gedung kepunyaan Kisaki. Dalam pembicaraan itu, Kisaki mengaku pada Chifuyu dan Takemichi bahwa ia adalah dalang yang mengatur perang antara Valhalla dan Toman di masa lalu. Kisaki menjelaskan kalau dirinya memanfaatkan si gabut Hanma untuk mengajak Kazutora membentuk geng Valhalla. Tapi soal kematian Baji, ia mengatakan kalau itu bukan bagian dari rencana. Dan karena hal tersebut, Kisaki memohon maaf pada Chifuyu dan Takemichi. Takemichi luluh hatinya, dengan idiotnya ia mengira Kisaki sudah berubah dan melihat masa depan seakan membaik. Lalu dengan kegoblokan hakiki, mereka bermaksud merayakan keinsyafan Kisaki dengan menerima tawaran minum bersama. Tanpa tahu kalau minumannya tercampur obat mata insto yang biasa digunakan ABG kentang atau cairan bius yang akhirnya membuat mereka pingsan. Yare, bagayaro. Namun beberapa saat sebelum Chifuyu dan Takemichi ambruk, si laknat Kisaki tiada obat meralat pernyataan soal kematian Baji, yang sebelumnya ia katakan bukan bagian rencana darinya. Kisaki meluruskan kebohongan yang sesaat itu dengan mengaku kalau dirinya dalang kematian Baji. Ia mengaku memanfaatkan Kazutora untuk membunuh bajigur yang malang.
Dasar Kisaki Kontoru. Takemichi dan Chifuyu sudah dalam kondisi tangan dan kaki terikat saat terbangun. Hanya saja Takemichi belum tersentuh sedikit pun, sementara Chifuyu yang terbangun lebih dulu, wajahnya dalam kondisi babak belur dihajar Kisaki. Alasannya, Kisaki tahu Chifuyu adalah pengkhianat, yang sebelumnya telah dimaksud Sujihanma saat di restoran remang-remang. Chifuyu tak menyangkal dan ia mengaku melakukan itu agar Kisaki keluar dari Toman, sekaligus merubah Toman yang sudah menyimpang menjadi ormas kriminal jahanam. Dan meski telah mengatakan walau Takemichi tak terlibat rencananya, Kisaki tetap menembakkan peluru panas ke paha Takemichi, di mana setelahnya ujung pistol itu ditempelkan ke kepala Chifuyu. Mada-mada, mampus Ainda. Tapi Chifuyu sungguh gentility. Walau Kisaki menodongkan pistol di keningnya dan kematian di depan mata, dia masih menatap Kisaki dengan mata mengancam. Kalau Mitsuya cocok dengan julukan The Good Bad Guy, Chifuyu layak dengan predikat The Real Gentleman. Chifuyu sempat memberi informasi pada Takemichi tentang Maiki-kun yang menghilang dan Draken yang berstatus terpidana mati, sebelum akhirnya ditembak oleh Kisaki. Ya, Chifuyu di masa depan mati dibunuh oleh Kisaki. Kisaki-kun Kontoru. Sampai di sini kita tahu mengapa Kisaki menjadi ketua sementara. Karena, seperti yang dikatakan Chifuyu sebelum mati, bahwa Maiki telah menghilang. Namun hal lain yang menyangkut kebenaran Kisaki adalah sesuai yang dikatakan Draken saat Takemichi dan Naoto berkunjung di lapas. Draken mengatakan, bagi Kisaki membunuh orang tak lebih seperti menepuk lalat. Dan terbukti dengan remehnya dia merenggut nyawa Chifuyu. Betul-betul gambaran kegilaan makhluk jahanam yang buas dari Kisaki di masa depan. Terlebih lagi karena ia juga berniat membunuh Takemichi. Untungnya, Takemichi yang terlanjur mewek ketakutan sebab Kisaki akan meledakkan pistol di kepalanya, ia diselamatkan seseorang yang entah dengan cara kebetulan atau tidak, lampu ruangan saat itu mendadak mati, lalu memecah perhatian Kisaki. Nyawa Takemichi pun tertolong, dan sang penyelamat itu adalah Kazutora-kun. Tapi ada hal lain yang menarik sebelum lampu mendadak mati, atau saat-saat Kisaki hendak menembak kepala Takemichi, yaitu ungkapan Kisaki sendiri, yang dengan air mata berlinang ia mengatakan Takemichi adalah pahlawan baginya. Tentu saja ini menjadi pertanyaan yang layak dikepokan, apalagi adegan itu muncul pada dua panel dalam chapter berbeda. Tapi Kuro akan bahas itu di video berikutnya, karena sekarang waktunya kita kembali pada Takemichi yang sudah dibawa Kazutora ke tempat yang aman. Di hadapan Takemichi, Kazutora mengaku dirinya mengetahui status Toman yang keblinger menjadi organisasi kriminal. Ia pertama kali tahu dari Chifuyu yang ketika itu menjemputnya saat baru keluar penjara. Chifuyu yang menceritakan perubahan Toman saat itu mengajak ia mengembalikan Toman. Bahkan Kazutora juga tahu bahwa Draken yang baginya harapan terakhir Toman telah terpidana mati. Begitupun kabar soal Maiki. Setelah Takemichi mengetahui dari Chifuyu, kali ini ia mendengar sendiri dari mulut Kazutora yang juga berkata Maiki telah menghilang dari peredaran. Jadi memang bisa dipastikan paguyuban Toman saat ini kehilangan pemimpin originalnya. Kazutora yang sebetulnya ingin menyelamatkan Chifuyu juga menegaskan pada Takemichi bahwa selama ini Chifuyu berjuang sendirian bertahun-tahun demi mengembalikan jati diri Toman. Akan tetapi, yang masih ia lihat saat ini dari Toman adalah geng besar dengan kejahatan bisnis narkoba, prostitusi, dan kasino. Di mana sepenuhnya Kazutora meyakini jika Toman semacam itu bukanlah Toman yang mau diciptakan Maiki, juga bukan Toman yang ingin dilindungi Baji. Bahkan, Takemichi pun tidak menyangkal yang diyakini Kazutora terkait tujuan serta jati diri Toman, sehingga mereka berdua betul-betul bertekad untuk merebut Toman yang sedang keblinger. Cerita berlanjut di mana Kazutora ingin membawa Takemichi menemui Naoto. Dalam perjalanan, ia menjelaskan pertanyaan Takemichi mengenai alasan perubahan Toman hingga tersesat, di mana menurut Kazutora semua itu karena Maiki sendiri telah berubah menjadi jahat. Maiki tak lagi percaya para sahabatnya, sehingga ia tak ragu menyapu bersih anggota lamanya. Dan informasi berikutnya dari Kazutora yang lumayan mencelengkan adalah Pachin dan Peihan baru saja dilenyapkan saat Takemichi disekap Kisaki. Kazutora mengatakan pembunuhan Pachin dan Peihan atas perintah Maiki sendiri, sementara sang kapten divisi 2 Mitsuya sudah hilang sejak beberapa bulan lalu. Di depan Takemichi, Kazutora mengaku berniat mengembalikan Maiki seperti semula dengan berupaya menjauhkan dari Kisaki, serta aliran uang dan kekayaan dari Black Dragon. Namun yang menarik di sini, ketika Kazutora menyebut geng Black Dragon, salah satu sosok yang muncul di pikirannya adalah Hakai Shiba, yang kita tahu wakil kapten divisi 2 sekaligus tangan kanan Mitsuya.
Tentu menjadi pertanyaan, apakah menghilangnya Mitsuya dari peredaran karena Shiba selama ini sudah mengkhianatinya? Atau jangan-jangan Mitsuya hanya sedang naik gunung untuk bersemedi dan tak ingin diganggu? Namun kita lanjut ke cerita di mana Kazutora sudah dapat memastikan bahwa uang dan kekayaan besar dari Black Dragon adalah penyebab yang membuat Mikey terjerumus. Dari sini kita belajar kalau cobaan kekayaan lebih keparat ketimbang cobaan kekurangan. Terbukti dari Mikey, pemuda lurus dan penyayang teman-temannya menjadi bengis, gelap mata, dan hilaf saat diuji kekayaan. Kembali pada penjelasan Kazutora, bahwa dengan bantuan Naoto yang kita tahu sebagai detektif, Chifuyu adalah orang yang sudah berhasil menyudutkan Kisaki. Yang mana kali ini diungkap Kazutora kalau Kisaki adalah tangan kanan Mikey. Yang berarti jika Mikey saat ini menghilang, fakta tentang pimpinan Touman yang sedang dipegang Kisaki semakin bisa dipastikan. Kita lanjut pada Chifuyu yang dikatakan Kazutora berhasil menyudutkan Kisaki terkait pembunuhan Hina Tachibana. Chifuyu nyaris sedikit lagi mendapatkan Kisaki dengan memiliki bukti kalau pembunuhan itu dilakukan atas perintah Kisaki. Namun sayangnya, ia memutuskan menyembunyikan bukti itu karena beberapa alasan yang membuat Kisaki bebas leluasa. Dan alasan Chifuyu dibunuh karena sudah menyudutkan Kisaki sekaligus merupakan ancaman baginya. Oke, cukup di sini dulu bahasan cerita Paguyuban Touman yang sedang ruwet dan kalang kabut, di mana lengkap sudah badai berita yang dialami Paguyuban Touman. Dari Chifuyu yang dibunuh, Draken yang akan dihukum mati, sementara sang induk semang yaitu Mikey sebagai ketua Tokyo Manji telah menghilang dan menjadi wong gendeng berdarah dingin. Sedangkan Pahchin dan Pehyan juga terbunuh. Kemudian The Good Bad Guy Mitsuya pun turut menghilang, di mana wakilnya Hakai Shiba yang diduga menjadi anggota Black Dragon telah menjelma manusia liar dan bejat. Lalu yang terakhir, Kisaki si toksik jahanam memegang kendali kepemimpinan Tokyo Manjigai. Dari sini bisa dilihat sang mangaka Master Ken Wakui benar-benar menciptakan sesosok makhluk toksik dan picik bernama Kisaki. Yare. Selesai pembahasan kita soal Tokyo Manjigai yang keblinger menjadi ormas busuk dan zolim. Chotto matte kudasai. Tak lupa Kuro berharap ABG-ABG kentang di luar sana tidak mengikuti jejak Tokyo Manji versi zolim ini. Wahai para pemuda tanggung dan urakan, janganlah kalian menjadi fasik dan gemblung. Dan jika kalian tersesat, lihatlah Kazutora yang memilih insyaf dari kejahilan masa lalunya. Kuro Senpai 2021. See you next time. Koro Stearu.